Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Berarti walaupun sudah siang, tetap semangat Pagi. pagi. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Berapa orang, Nak? 3 orang, Pak. 3 orang. Siapa aja? Ada Mariani, Nawal, sama Sahrul. Izin? Sakit? Izin, 1 sakit, 2 izin. 1 izin, Mariani 2 sakit. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, supaya kita mendapatkan berkah dan pemahaman, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Fikri untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Fikri yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga dengan kita berdoa, kita dilimpahkan berkah dan dimudahkan untuk memahami apa yang kita akan pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin persepsi dulu. Silakan amati gambar di layar. Nah, ini kira-kira gambar apa? Candi Borobudur. Kalau ini? Prambanan. Kalau Borobudur tempat ibadatnya umat apa? Buddha. Kalau Prambanan? Hindu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Jadi motivasi pembelajaran kita hari ini, Bapak tahu kalian semuanya adalah Muslim, tetapi karena kita tinggal di Indonesia yang majemuk, yang banyak agama, suku, bahasa dan sebagainya, kalian harus bisa saling bertoleransi, saling menghargai, dan saling bahu-membahu untuk membangun Indonesia. Baiklah, karena kita hari ini membahas tentang Hindu Buddha di Indonesia, jadi ada ini kompetensi dasar, silahkan dibaca. Kompetensi dasar di pembelajaran kita hari ini. Dan ini tujuan pembelajaran. Setelah selesai kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan feedback, nah kalian diharapkan mampu yang pertama menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan teori yang paling tepat dan kuat dari beberapa teori yang akan kita pelajari. Yang ketiga, kalian akan menyusun informasi tentang teori masuk dan berkembangnya Hindu Buddha di Nusantara. Nah, ini adalah aspek penilaian yang Bapak nilai. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan kalian tentang Hindu Buddha, yang terakhir keterampilan kalian dalam mengerjakan LKPD nanti. Nanti akan Bapak bagikan per kelompok. Baiklah, anak-anak sekalian, jadi dalam model pembelajaran ini kita terbagi di 5 fase. Yang fase yang pertama adalah orientasi masalah. Karena kebetulan sekolah kita keterbatasan internet, padahal Bapak sudah buatkan QR code-nya. Jadi silakan disimak video tentang Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yo guys, jumpa lagi di Storytech Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan
diduga bisa masuk dan menyebar di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber. Namun teori ini terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke guys, langsung saja. Teori pertama, teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Corbin menyebutkan bahwa golongan Waisya atau pedaganglah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama dan menunggu musim yang baik. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya guys. Yang pertama adalah golongan Waisya ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh para pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun, fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Joseph van Roer. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Menurut van Roer, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat, di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Berdasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan guys. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat pantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia pastinya harus menyeberangi lautan ya guys. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Canbos, Ramesh Chandra Majumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawan lah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antara kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh Bosch dan George Quedes ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang
Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Baiklah, kalian sudah menyimak bersama tadi video pembelajaran tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi sekarang kita masuk ke fase 2 dan 3. Jadi di fase 2 dan 3 ini Bapak akan membagikan kelompok dan mendampingi kalian dalam mengerjakan KPD. Jadi silahkan ke kelompoknya masing-masing. Malam tadi sudah Bapak bagikan di WhatsApp grup tentang pembagian kelompok. Nah, jadi silahkan ke kelompok yang sudah Bapak bagikan. Silahkan. Jadi silahkan dibaca di KPD-nya masing-masing. Di situ ada petunjuk dalam mengerjakan tugas. Di fase pertama itu adalah fase orientasi masalah. Setelah kalian diperintahkan untuk melihat video, kalian harus memecahkan orientasi masalah di fase 1. Dan ini adalah pembagian tugas per kelompok. Jadi ada 4 tim. Kelompok 1 adalah teori Brahmana, kelompok 2 itu membahas tentang teori kesatria, kelompok 3 tentang teori Waisya, kelompok 4 itu teori arus balik, dan teori Sudra nanti akan Bapak jelaskan di fase penguatan materi. Jadi kalian dapat 4 pembahasan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, silahkan kerjakan LKPD-nya berkelompok. Waktunya 20 menit. Nah, Bapak harap tidak ada yang cuma ikut nama. Artinya semuanya berkontribusi untuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Bapak sambil jalan melakukan penilaian. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan sama Bapak. Ya. Ini kelompok 2. Ini salah.
silakan kerjakan yang dulu. Ini. Jadi diskusi nanti dibahas. Pasal 5, nah setelah diskusi lalu dijawab. Silakan dibaca dengan seksama petunjuknya. Jadi kalian tidak akan mengalami kesulitan. Silakan menggunakan buku paket dan bahan ajar yang Bapak bagikan di WhatsApp grup malam tadi. Jadi Bapak ulangi lagi. Kelompok 1 teori Brahmana, kelompok 2 teori Kesatria, kelompok 3 teori Waisya, dan keempat adalah teori arus balik. Teori Sudra nanti Bapak akan jelaskan ketika penguatan materi. Silakan didiskusikan bersama teman-temannya, cari jawaban yang terbaik, karena di fase 4 kalian akan presentasi di depan kelas, mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan di kelompok kalian. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan sama Bapak. Waktu pengerjaannya 20 menit.
halaman paling akhir itu ada lembar yang berisi tentang nama-nama anggota kelompok kalian. Jadi silakan baca PDF yang Bapak bagikan malam tadi di grup WA. Yang di grup mana gitu? Berarti udah apa? Yang 5 lagi lah ya? Tapi udah Tanjobi omedetou. Masa kayak gini kan? Dari mana kan aku menjadi sementara dia namanya katanya teorinya dikemukakan oleh Yusuf Ranjil. Sedangkan ada teori yang dikemukakan oleh Nicholas apa itu namanya? Mana tadi ya? Nicholas
sama apa yang mereka anut. Jadi dari banyak, karena mereka jalurnya jalur laut tanpa pengaruh dari angin, pelayan mereka kadang ketika mereka angin sedang deras atau kuat, mereka akan diam dulu di pesisir pantai selama beberapa bulan untuk menunggu pergantian musim sampai angin yang lebih tenang. Kemudian mereka lanjut kembali. Coba nggak kak yang apa pendek yang kirim berapa mantan coba ada jaringan. Nalanda. Manangin teori aku balik dulu cara dulu. Ini nalarnya lo kak.
Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase 4. Nah, pada fase ini kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di kelompok tadi. Baiklah, kita masuk ke kelompok yang pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Baiklah, kita akan menyaksikan bersama presentasi dari kelompok 1. Kepada kawan-kawan yang ada di bangku, mohon untuk menyimak dan bersama presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Ansar Maulana dan di kanan saya ini Kurniawan, itu Sapian, dan sebelahnya lagi Silvia. Kami di sini membahas teori tentang teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leeuwen. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, pulas untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 telah mempresentasikan dengan baik tentang teori Brahmana. Jadi teori Brahmana adalah teori yang dikemukakan oleh Van Leeuwen yang berisikan tentang para Brahmana yang didatangkan dari India oleh para penguasa lokal yang ada di Indonesia. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1. Plus kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Sekarang kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang teori kesatria. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Muhammad Husin, Muhammad Rifai, Alia, dan Siti Saidah akan mempresentasikan kajian kami tentang teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh Profesor Dr. J.L. Moens yang menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta kesatria. Teori ini berargumen bahwa sekitar abad 4 sampai 6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Menurut teori kesatria, kekalahan sebagian kasta kesatria dapat kesatria dalam peperangan mendorong orang-orang kesatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.
sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar. Mereka membahas tentang teori kesatria, di mana teori tersebut berisikan bahwa orang-orang yang datang ke orang-orang Hindu Buddha yang datang ke Indonesia, ke Nusantara adalah orang-orang dari kasta kesatria yang kalah berperang di India dan istilahnya kabur ke Nusantara dan mendirikan wilayah baru. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Baiklah, untuk penampilan yang ketiga dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang teori Waisa. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Baik, Pak. Baiklah, ini adalah penampilan kelompok 3. Silakan bagi kawan-kawan yang ada di bangku untuk menyaksikan bersama presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Syahid, Hasan, Ridho, dan Isan. Kami akan mempresentasikan tentang teori Waisa. Teori Waisa adalah teori yang menyatakan bahwa proses masuk serta berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha berada di bawah golongan Waisa atau golongan para pedagang. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha terdapat banyak pedagang dari India yang kemudian berdatangan ke Nusantara, sehingga kemudian terjadilah interaksi aktivitas pedagang yang berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih dekat lagi, yaitu memperkenalkan tentang agama apa yang mereka anut. Perdagangan zaman dahulu ini sendiri tidak semudah sekarang. Para pedagang datang dari India ini tidak dapat langsung datang dan pulang pergi begitu saja, namun harus menunggu arah angin yang tepat, karena kapal-kapal yang mereka gunakan masih mengandalkan arah angin jalan perjalanannya. Maka dapat kita analisis bahwa kedatangan mereka kemudian tidak berlangsung secara singkat, namun akan menghabiskan waktu selama berbulan-bulan, dan dalam jangka waktu tersebut para pedagang dari India akan berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Teori ini didukung oleh seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Nicholas Johannes Krom yang berasal dari Belanda. Sekian presentasi dari kami tentang teori Waisa. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, aplaus untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 sudah presentasi dengan baik ya. Mereka dengan tepat mengungkapkan bahwa teori Waisa adalah teori yang menjelaskan tentang Hindu Buddha yang ada di Indonesia ini dibawa oleh para kaum pedagang yang berinteraksi dengan masyarakat pribumi atau masyarakat setempat. Oke, sangat bagus sekali. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempatnya. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 3. Baiklah, penampilan yang terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan presentasi. Oke, ini adalah kelompok 4. Mereka akan membahas tentang teori arus balik. Bagi yang di bangku, silahkan dengarkan dengan seksama agar informasinya terdengar jelas. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Fikri, di sebelah kiri saya Radina Fitriani, di sebelah sana ada Lina Haida dan Mahmud Tulisa. Di sini kami membahas tentang materi teori arus balik.
Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bosch adalah sebagai suatu bentuk penentangan dari teori kolonialisme yang kemudian dianggap kurang tepat. Menurut beliau, masyarakat Indonesia ini berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut teori arus balik sendiri, masuknya penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia disebabkan oleh suatu ketertarikan masyarakat Indonesia kepada suatu ajaran yang dibawa oleh para intelektual dari India yang bersemangat dalam mengajarkannya agama Hindu-Buddha dengan sebelumnya menumpang kapal-kapal dagang. Teori arus balik ini juga didukung oleh bukti sejarah yang berasal dari Prasasti Nalanda. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Bala Putra Dewa sebagai Raja Sriwijaya mengajukan permintaan kepada Raja di India dalam membangun wihara di Nalanda yang digunakan para tokoh-tokoh Sriwijaya dalam menimba ilmu di India. Permintaan ini dikabulkan sehingga para pelajar dan tokoh Sriwijaya dapat menuntut ilmu di India untuk kembali ke Indonesia dan menyebarkannya agama Hindu-Buddha. Teori arus balik ini kemudian memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kelebihannya diantaranya adalah prasasti Nalanda yang mendukung teori ini dan menjelaskan keinginan para tokoh Sriwijaya dalam menimba ilmu di India. Sedangkan kekurangannya diantaranya adalah kemungkinan surutnya masyarakat Indonesia dalam mempelajari agama di India karena pada masa itu masyarakat Indonesia dinilai masih sangat pasif. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus untuk kelompok 4. Jadi Bapak rasa kelompok 4 telah memberikan presentasi yang sangat baik. Jadi mereka membahas tentang teori arus balik. Teori arus balik ini berisikan teori yang mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha itu adalah orang-orang Indonesia atau Nusantara itu sendiri. Mereka menimba ilmu ke India. Pada saat itu adalah pusat agama Hindu Buddha di sana. Lalu kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan di India. Oke, silahkan duduk untuk kelompok 4. Terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 4. Kita telah mendengarkan, menyimak bersama presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4. Bapak akan memberikan penguatan materi secara singkat. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana tadi seperti yang dikemukakan kelompok pertama adalah teori yang mengemukakan bahwa Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara itu dibawa oleh kaum Brahmana karena mereka sebagai pemuka agama ini memiliki kemampuan dalam menulis huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dan yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria ini mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha yang ada di Nusantara ini dibawa oleh para kaum kesatria yang kalah perang di India dan mendirikan koloni baru di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia atau Nusantara. Yang ketiga adalah teori Waisa. Teori Waisa ini isinya adalah bahwa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara adalah kaum pedagang atau Waisa, karena mereka bermukim lama, menunggu, karena pelayaran dulu kan tidak menggunakan mesin dan memanfaatkan angin. Mereka harus menunggu musim yang tepat dan aman untuk kembali lagi ke daerah asal mereka. Pada saat itu mereka melakukan interaksi dengan penduduk setempat atau penduduk lokal. Dan ini teori Sudra tidak ada di setiap kelompok karena di awal bahwa Bapak yang akan menjelaskan tentang teori Sudra ini. Teori Sudra ini adalah teori yang paling lemah menurut para ahli karena Sudra ini adalah kalangan kelas bawah. Kelas bawah ini berartikan kalangan yang lebih banyak menggunakan tenaganya daripada pikirannya, dan secara ekonomi mereka kurang berkecukupan seperti buruh tani, pekerja kasar dan sebagainya. Maka mereka tidak ada kemampuan untuk membangun suatu
kekuatan dalam hal ini kerajaan, ataupun kemampuan dalam membaca huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta seperti kaum Brahmana. Dan yang terakhir kelompok 4 ini teori arus balik. Ini berisikan tentang orang lokal yang ada di Indonesia, di Nusantara, ini pergi ke India, menimba ilmu agama di sana. Setelah mereka berhasil, setelah diputuskan menjadi seorang Brahmana, mereka kembali lagi dan menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia atau di Nusantara. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti cukup jelas presentasi dari kawan-kawan dan penjelasan dari Bapak. Baiklah, kita sampai pada fase yang terakhir dalam model pembelajaran problem based learning, yaitu kesimpulan. Bapak ingin perwakilan seorang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau? Silakan, angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. Teori yang paling kuat adalah teori Brahmana, karena teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa dalam kitab suci Weda, dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. Oke, sangat bagus sekali, plus untuk Nisa. Jadi Nisa menyimpulkan bahwa dari kelima teori yang kita pelajari pada hari ini, teori Brahmana lah yang paling kuat, karena kaum Brahmana ini menguasai secara utuh ajaran Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Dan mereka, selain itu, mereka juga menguasai bahasa Sanskerta dan mampu untuk menulis dalam tulisan Pallawa. Jadi bagus sekali. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan untuk Nisa yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, tadi kita sudah mendengar kesimpulan. Sekarang Bapak mau mendengar refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, silakan Siti. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena di awal pembelajaran kita menonton video bersama tentang awal masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Oke, aplaus untuk Siti. Jadi itu adalah refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nantinya alhamdulillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Jadi kita akan masuk ke evaluasi. Jadi Bapak harapkan, Bapak minta kalian untuk mengerjakan evaluasi yang telah Bapak bagikan tadi. Dan silahkan isi survei pembelajaran yang Bapak bagikan di WA nanti sehabis sekolah ini. Ada yang ditanyakan seputar evaluasi? Tidak ada. Oke, silahkan kerjakan, waktunya 10 menit. Ya, silakan kerjakan secara individual. Ada 3 pertanyaan, waktunya 10 menit. Untuk survei pembelajaran nanti Bapak akan bagikan di WhatsApp grup dalam bentuk Google Formulir.
Sudah, Pak. Ada waktu sekitar 2 menit lagi. Bagi yang belum silakan diselesaikan.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan di meja bapak. Baiklah, dengan selesainya kalian mengerjakan evaluasi, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan kepada Fikri untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Fikri yang telah memimpin doa pada akhir pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak harapkan kalian untuk melakukan literasi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Silahkan kalian cari buku di perpustakaan atau cari di sumber internet yang terpercaya. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian dan kesungguhan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Bapak akhiri, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.